Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bertemu kembali dengan video yang menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Lebih khusus, pengembangan kurikulum yang diarahkan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam maupun pendidikan guru untuk madrasah ibtidaiyah, atau memang konten-kontennya lebih umum, yaitu pengembangan umum. Karena di sini kita akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang menjelaskan kurikulum secara umum atau secara konseptual. Menyimak video sebelumnya tentang kurikulum, komponen tujuan, komponen kurikulum yang terdiri dari 4 hal, ya. Ada komponen tujuan, ada isi atau konten, ada strategi pembelajaran atau metodologi, ada juga evaluasi yang disingkat menjadi time kalau Tillerian. Ada 49 pertanyaan yang disampaikan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini selama 30 menit. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama dari Riva Purnamasari. Jika kurikulum di Indonesia berubah, maka tujuan dari kurikulum itu pun berubah, jelas. Karena kurikulum berubah, maka komponennya juga berubah. Tetapi ada juga kurikulum berubah, tetapi tujuannya tidak berubah. Nah, mungkin desain kurikulumnya yang akan kita bahas dalam video berikutnya tentang bagaimana cara mendesain kurikulum. Maka si tujuannya bisa tetap sama, tetapi cara atau metodologinya bisa berubah, atau kontennya juga bisa berubah, atau cara mengevaluasinya juga bisa berubah, ya. Jadi tergantung dari kurikulum itu sendiri. Contoh misalkan KBK menjadi KTSP, tujuannya itu tidak terlalu berubah karena sama-sama berbasis kompetensi. Tergantung nanti apakah ini kurikulumnya nanti basis keilmuannya mau transformatif, mau transaksional, atau mau mau mentransfer gitu ya. Selanjutnya dari Yuni Awaliyatunisa, Pak, apa saja yang menjadi perbedaan kurikulum dalam tujuannya di Indonesia dan luar negeri? Lalu apa saja yang menjadi poin tertinggi di Indonesia sebagai tujuannya dalam pendidikan anak? Satu, sebetulnya secara umum tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara pendidikan di Indonesia dan pendidikan di luar negeri. Cuman kalau melihat dari OECD atau organisasi negara-negara yang ekonominya maju, di luar negeri itu bukan belajar, kurikulumnya tidak didesain untuk belajar untuk mengisi ruang-ruang memori yang kosong dari anak. Rote learning misalkan. Di Indonesia itu kental dengan rote learning atau pembelajaran hafalan. Nah, di luar negeri itu dia biasanya menggunakan challenge based learning, pembelajaran berbasis challenge, tantangan. Dia menantang, dia memecahkan masalah. Dia ada ini ya, ada inovatif, produktif, dan kreatif, KIP ya, kreatif, inovatif, dan produktif. Jadi mereka itu tidak dituntut hanya menghafal atau hanya mengisi ruang-ruang memorinya saja, tetapi mereka dituntut untuk membuat produk dari sebuah apa yang ditantang oleh guru, atau membuat produk dari sebuah pembelajaran. Jadi tidak hanya hafalan-hafalan yang abstrak, yang imajiner, tetapi mereka buatkan sebuah produk, sehingga negaranya mereka maju karena salah satu indikator kemajuan adalah mereka mampu memproduksi. Seperti di Cina, dia anak-anaknya mampu memproduksi karena dia tidak belajar tentang abstrak-abstrak. Jadi dia belajar learning by doing, belajar sambil melakukan. Nah, kalau kita banyak learning to know, belajar untuk mengetahui. Menjadi poin tertinggi di Indonesia yang paling mencolok dari Indonesia itu bukan sekuler, bukan juga negara agama, tetapi Indonesia tujuan pendidikannya adalah mencapai membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Jadi iman dan takwa itu sangat berbeda di negara-negara yang maju ya. Mereka tidak, karena sekuler, tidak menggunakan agama sebagai basis keilmuan yang diajarkan di sekolah, sehingga Indonesia memiliki keunikan sekaligus memiliki keuntungan poin tertinggi bahwa agama diajarkan di Indonesia secara masif, walaupun terbatas ya. Di sekolah umum mereka di kita itu memiliki 2 jam, tetapi di madrasah itu lebih banyak lagi, berarti 8
8 mata pelajaran kali 2, berarti 16 jam per minggu. Selanjutnya, Windy Nurpuji, izin bertanya Pak, bagaimana contoh tentang keputusan kebijakan publik dari segi pendidikan yang ada di Indonesia? Banyak ya kebijakan publik, contoh misalkan dari sudut kurikulum, ada Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan, ada 21 tentang standar isi, 22 tentang standar proses, 23 tentang standar penilaian, 24 tentang kompetensi dasar. Jadi itu kebijakan-kebijakan publik. Salah satunya juga yang terbaru adalah kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar. Kalau di kampus disebut Kampus Merdeka. Itu keputusan kebijakan publik tentang pendidikan. Namun kita harus mengingat bahwa pendidikan di Indonesia, di negara yang demokrasi, pasti tentunya harus diikuti juga dengan politik pendidikan. Artinya pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Pendidikan dipengaruhi, bahkan dipengaruhi atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik, sehingga rata-rata ketika pejabatnya berubah, kurikulumnya juga ikut berubah, walaupun dalam konteks gerbong pendidikan yang sangat banyak, yang sangat panjang, yang sangat gemuk, tentu tidak mudah untuk merubah pendidikan. Seperti misalkan Mas Menteri Nadiem sekarang untuk mengubah Gojek bertransformasi menjadi revolusi industri 4 misalkan mudah, tetapi pendidikan tidak semudah mengelola Gojek. Lalu selanjutnya Bu Nida Marfuatul Mutahharo bertanya tentang, Pak, kan kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah. Apakah menjadi beban besar atau tidak bagi para guru-guru dan pengajar yang ada di Indonesia untuk mengaplikasikannya? Karena mungkin setiap kurikulum satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Begini, konsep dasarnya kurikulum itu bagus berubah setiap 5 tahun sampai 10 tahun. Ketika kurikulum itu lebih dari 10 tahun masih tetap saja itu tidak baik, karena kurikulum itu sejatinya adalah kehidupan itu sendiri. Pandangan-pandangan kehidupan setiap satu dasa ya, 10 tahun itu pasti berubah pandangannya, sehingga perlu ada perubahan, kecuali untuk kurikulum-kurikulum yang berbasis agama, yang kurikulum subjek akademik, yang berorientasi pada masa lalu. Sehingga kalau yang berorientasi masa lalu itu sudah selesai. Misal di pesantren tidak usah berubah-ubah karena kurikulumnya memang sudah didesain, sudah fix, sudah settle, sudah established semuanya. Tidak usah berubah-ubah. Jadi kurikulum di misalnya yang subjek akademik itu tidak terlalu bermasalah ketika tidak berubah. Tetapi kalau kurikulum sekolah yang memang membutuhkan inovasi-inovasi, membutuhkan pengembangan-pengembangan, ini dipastikan harus berubah. Justru kalau tidak berubah, itu kestagnanan. Kecuali yang tadi kurikulumnya subjek akademik. Tapi kalau kurikulum rekonstruksi sosial, masa sosial tidak berubah. Ketika kurikulum humanis, masa manusia tidak berubah. Generasi X dengan generasi Y dengan generasi Z tentu berubah-ubah. Baby boomer dengan milenial itu tentu berubah. Selanjutnya dari Mita Miftahul Jannah, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam kurikulum tidak ada di dalamnya? Terima kasih. Sebetulnya komponen ini wajib ada. Ketika tidak ada, maka akan pincang. Tetapi sebetulnya juga tidak serigid itu. Jadi ada kurikulum yang memang administratif seperti modelnya Tiller yang time itu harus ada tujuan, harus ada isi, ada metodologi, ada evaluasi. Walaupun si Tiller juga yang evaluasinya kadang-kadang diimplementasikan di Indonesia tidak selalu ada. Karena misal kurik KBK kenapa dijadikan KTSP? Apakah KTSP hadir karena memang sudah dievaluasi KBK-nya? Tentu saja 2 tahun diimplementasikan terus dievaluasi 2 tahun tidak mungkin. Apakah KTSP juga dievaluasi dulu ketika berpindah menjadi K13? Belum ada laporan-laporan kurikulum yang memang tidak dilaporkan secara resmi bahwa kurikulum misal KTSP itu gagal. K13 itu mau diganti karena gagal. Nah, istilah gagal itu kan hasil dari evaluasi. Tetapi secara teoritis memang perlu adanya evaluasi. Tetapi ada yang disebut dengan hidden kurikulum, kurikulum yang tersembunyi. Nah, kurikulum yang hidden tersembunyi ini tidak ada secara administratif. Ada juga yang unwritten atau kurikulum yang tidak tertulis, seperti di pesantren nggak ada
kurikulumnya, nggak ada dokumen kurikulum secara dokumen, tapi unwritten, tidak tertulis. Misal tingkat pertama belajar jurumiyah, tingkat kedua belajar imriti. Nah, itu tidak ada kurikulumnya, tetapi itu sudah menjadi sebuah tradisi. Nah, itu namanya unwritten kurikulum. Nah, itu apakah ada komponen-komponen? Ada, tetapi tidak tertulis. Jadi memang tidak melihat secara administratif. Jadi pandangan kurikulum di pesantren bukan administratif model. Nanti kita akan bahas ya cara desain, ada administratif, ada top down, ada bottom up, dan seterusnya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya dari Penny Marcella, izin bertanya Pak, model pengajaran apa yang cocok digunakan dalam komponen kurikulum tujuan transformasi? Transformasi itu biasanya lebih kepada bagaimana si orang itu berubah. Berubah itu dari yang bisa menjadi tidak bisa, yang asalnya yang asalnya dia tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi ada peningkatan, sehingga biasanya bisa model pembelajaran banyak, misalkan dengan scientific approach (SA) ya, atau pendekatan ilmiah. Bisa juga pendekatan cooperative learning yang biasanya digunakan untuk rekonstruksi sosial atau yang digunakan untuk transaksional, bisa digunakan untuk transformasi dengan tujuan apa? Supaya ada tutorial sebaya, ada saling memberitahu, karena beda antara diberitahu oleh guru dengan diberitahu oleh teman sebayanya. Banyak sekali model-model kurikulum. Sebetulnya hampir semua model juga bisa digunakan untuk transformasi, walaupun hampir ya, tidak semuanya, hampir. Nah, tapi nanti ada modifikasi-modifikasi yang memang ditujukan untuk bagaimana si anak itu bertransformasi. Selanjutnya dari Adia Ridwan Nisa, izin bertanya Pak, tujuan itu kan ada 3 jenis, ada aims, goal, objective, betul. Nah, apakah setiap kurikulum harus memiliki ketiga jenis tujuan tersebut, Pak? Ini tergantung dari kurikulumnya. Satu, kalau kurikulumnya misalkan menggunakan administratif model atau top down, itu secara nasional, maka aims harus ada. M itu tujuan yang sangat besar. Tetapi kalau di yayasan pun, misalkan Anda membuat sebuah yayasan membuat kurikulum khusus, atau taruh misalkan di Gontor ada KMI, kurikulum Kuliatul Muallimin Islamiyah. Di KMI itu aimnya apa? Tentu saja tergantung dari pendesainnya. Ada besarnya, ada goal itu ya per kelas itu tujuannya seperti apa. Objektif itu per mata pelajaran seperti apa. Bahkan per KD-nya apa. Jadi sebetulnya aims, goal, dan objektif tergantung dari sudut pandang. Landasan-landasan filsafat yang kita ambil dari aims, goal, dan objektif. Tapi pada prinsipnya aims, goal, dan objektif itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Cuman memiliki tingkatan, ada yang makro, ada yang mikro. Kalau makro itu aim sama goal, kalau mikro itu objektif. Nah, ada juga yang misalkan Anda mengajar PAI, sudah saja Anda pegang saja objektifnya, tidak usah pegang aims dan goalnya. Biarkan saja aim dan goal ada di visi misi sekolah. Selanjutnya Neng Lina Rahmawati, bagaimana cara mendorong anak usia dini supaya tak bosan belajar di rumah? Tentu saja anak itu unik, anak itu sangat banyak sekali misterius, banyak modelnya, banyak karakternya, banyak ya. Biasanya anak usia dini, misalkan usia dini itu senang mereka, kalau Piaget mengatakan mereka itu dalam sensorik motorik ya, dalam usia sensorik motorik. Sensorik motorik itu yang paling menyenangkan bagi mereka adalah warna atau hal-hal yang kontekstual, hal-hal yang empiris yang kelihatan. Jadi belajarnya itu harus sesuatu yang jangan abstrak tapi yang harus konkret. Menurut Piaget, berarti memang mereka itu sedang berada dalam usia sensorik motorik. Beda dengan kelas atasnya di MI misalkan sudah mulai konseptual, sudah operasional formal dan seterusnya. Jadi perlu sekali ini didekati, usia dini itu didekati dengan psikologi anak ya, psikologi anak, permainan warna, bermain menggunakan digital, video, dan seterusnya. Lalu selanjutnya Dini Astuti bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pembuat kurikulum untuk mengembangkan kurikulum dengan dihadapkan kondisi masyarakat yang berubah-ubah? Tadi sudah disebutkan bahwa memang kurikulum itu harus berubah karena hidup itu juga berubah, al-alam mutaghayyir.
Sehingga apa? Si pembuat kurikulum dia harus mengerti tentang tendensi atau kecenderungan atau tren-tren yang berkembang di dunia, sehingga nanti mengembangkan kurikulumnya tidak asal merubah, tidak asal membuat, tetapi dia berlandaskan. Misal K13 itu dilandasi oleh hasil PISA dan TIMSS. Jadi sebuah alat evaluasi negara-negara bahwa misalkan TIMSS ya sebuah hasil evaluasi matematika, nah ya matematika dan aritmatika diuji, oh ternyata Indonesia itu rendah, maka yang harus dikembangkan adalah matematika dan seterusnya. Walaupun misalnya dalam KBK dulu pas Pak Bambang Sudibjo melihat di tren dunia itu sekarang butuh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, harus menjadi banyak mempersiapkan pekerja-pekerja yang kompeten, maka dibukalah seluas-luasnya SMK, lalu kurikulumnya diganti menjadi KBK berbasis kompetensi. Itu alasannya, walaupun alasan itu satu sudut pandang mungkin bisa dikatakan tidak baik atau negatif di sudut pandang yang lain, itu tergantung dari sudut pandang. Tapi yang jelas si kurikulum itu ya harus free of value, ya harus bebas dari nilai dulu, lalu harus sangat objektif dan memang untuk kepentingan bangsa, terutama mungkin dalam konteks Islam harus memiliki kepentingan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya dari tujuan aims, transmisi, transaksi, transformasi, mana yang lebih cocok digunakan di tingkat SD? Kalau di tingkat SD sepertinya transformasi ya, humanis. SD itu ada dua, ada kelas bawah, ada kelas atas. Kalau yang untuk kelas bawah 1, 2, 3 itu transformasi. Jadi dia bertransformasi, menanamkan kesadaran. Bahkan kalau di Jepang, kalau di SD itu tidak lagi belajar tentang matematika dulu yang sangat abstrak, tidak belajar tentang konsep-konsep yang itu, tapi belajar tentang diri sendiri, bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana menanamkan integritas, menanamkan tidak membuli orang lain dan seterusnya. Itu ditransformasi adanya. Tetapi ketika sudah kelas atas itu bisa masuk ke transmisi ya, ke transmisi, tapi belum ke transaksi, karena transaksi nanti harus sudah lebih dewasa, sudah mengerti tentang apa yang dia pelajari secara holistik begitu. Dari Siva Fauzia, seperti yang telah disebutkan dalam pemilihan isi kurikulum, ada beberapa kriteria. Nah, jika salah satu kriteria pemilihan isi kurikulum itu tidak ada, apakah kurikulum itu tetap dinilai baik atau tidak? Sebetulnya masalah ini ya, kalau di dalam kurikulum teknologis, kita harus melihat pada standarnya. Maka kalau misalnya ini kurikulum bagus nggak, tergantung dari standar yang dibuat. Nah, untuk apa? Nanti di dalam standar itu ada, dalam standar isi kurikulum itu ada yang namanya standar isi ya. Nah, di dalam isi itu, misalkan apakah kurikulum itu baik? Ya, kita tidak bisa melihat baik atau buruk ya. Mungkin kita harus menganalisis juga si pembuat kurikulum juga mereka memiliki konsideran atau pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa isi dari kurikulum itu seperti itu. Contoh misalkan dari PAI ini kenapa yang pertama itu harus akidah, lalu akhlak, lalu fikih, lalu tarikh, lalu dan seterusnya. Kan apakah itu salah ya? Kita tidak bisa tidak bisa menilai baik atau buruk kecuali kita menggunakan satu sudut pandang. Misalkan satu sudut pandang pedagogis, apakah betul harus akidah dulu baru akhlak dan seterusnya. Jadi tergantung dari sudut pandang. Maya Peb Official bertanya, tujuan itu kan ada 3 jenis, aim, goal, objektif. Apakah ganti kurikulum berarti ganti tujuan? Sudah dibahas ya tadi. Ketiga tujuan itu harus selalu ada pada kurikulum, juga sudah tadi. Jika iya, bagaimana jika salah satunya tidak ada? Sudah ya tadi? Sudah tadi dijawab di atas. Meli Widiatul Musarrif, dalam komponen kurikulum salah satunya ada tujuan. Dalam tujuan itu ada 3 aim, goal. Ketika suatu lembaga pendidikan menerapkan salah satu model konsep kurikulum untuk mengetahui tingkat kebesaran dari model konsep kurikulum itu, apakah ketiga tujuan harus semuanya bisa dicapai atau tidak salah satunya, Pak? Jadi nanti dalam komponen keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi itu sebetulnya ingin mengkoneksikan atau ingin menyelaraskan antara output, hasil yang dihasilkan dari kurikulum, dari standar
isinya sekaligus standar metodologinya, standar prosesnya, itu akan diselaraskan apakah hasilnya itu sesuai dengan tujuan atau tidak. Maka tujuannya itu akan dibedah antara tujuan aims, ada tujuan goal, sama antara tujuan objektif dilihat. Sehingga apa? Ketika dievaluasi akan ketahuan mana yang misleading, mana yang tidak sesuai. Ketika tidak sesuai, maka itu yang diperbarui atau dilakukan pembaruan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum, atau bisa jadi kalau ini dipandang perlu mengubah secara total kurikulum, baik dari sudut nama, dari sudut konsep dasar, filsafat, dan seterusnya. Jadi bisa saja. Apakah harus semuanya dicapai? Menurut saya tergantung ya. Kalau makro itu kalau sulit, mungkin yang paling penting ada yang mikro, yang objektif atau goal dan objektifnya. Kalau yang M mungkin bisa dianalisis secara lebih luas, walaupun itu perlu disajikan oleh seorang evaluator kurikulum. Siti Fatimah, gimana dalam tujuan objektif hanya mengacu pada satu tujuan yang behavior? Terima kasih. Memang di dalam objektif itu kan ada tujuannya sudah ke KD, kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar itu ada yang behavioristik, ada yang kognitivistik, ada juga yang konstruktivistik. Jadi sebetulnya objektif itu sah-sah saja hanya behavior. Misalkan si anak supaya bisa melakukan A, B, C, D, itu tujuan objektifnya. Oh, ternyata itu objektif tujuan KD-nya. Tapi kalau tujuan goal, misalkan tujuan kurikula, tujuan mata pelajarannya, tentu saja tidak bisa dipandang hanya behavior saja. Dia harus berbicara tentang kognitif, pengetahuannya, dia juga berpikir tentang afektif, sikapnya, dan seterusnya. Dede Sri Mulyati bertanya, dalam kriteria pemilihan isi terdapat landasan psikologis yang menjadi acuan bahwa landasan itu menentukan kesuksesan belajar. Bagaimana cara mengembangkan kriteria pemilihan isi tersebut jika landasan psikologisnya itu belum paham? Memang makanya di dalam sebuah ilmu keguruan, di fakultas keguruan seperti yang Anda ikuti misalkan di PAI ataupun di PGMI, Anda akan diajari mata kuliah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu isinya salah satunya adalah landasan-landasan psikologis atau psikologi perkembangan anak didik, atau juga psikologi manusia secara utuh, yang bisa membedah, yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan secara akademis bagaimana si anak ini memiliki landasan, sehingga pengetahuan ini bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi sangat penting. Maka ketika tidak memiliki kemampuan atau ketidakpahaman terhadap landasan psikologis, itu tidak baik mengembangkan kurikulum. Selanjutnya dari Nela Nur Sohaba, bagaimana hubungan komponen-komponen kurikulum dengan keberhasilan pendidikan di tingkat dasar? Terima kasih. Jadi komponen kurikulum itu dari tujuan itu menentukan isi. Isi menentukan metodologi atau strategi. Strategi itu nanti akan diuji atau dievaluasi. Jadi semuanya saling terkoneksi satu sama lain. Tujuan kepada isi juga mengoreksi tujuan. Isi mengoreksi metodologi. Si metodologi juga mengoreksi isi. Jadi satu sama lain bahkan dia melompat, si isi juga dikoreksi oleh evaluasi, atau si isi juga mengoreksi evaluasi, atau evaluasi mengoreksi isi. Jadi satu sama lain jadi saling berhubungan keempat komponen tersebut. Ainur Hasanah, bagaimana cara mengoptimalkan 3 tujuan kurikulum dalam sistem belajar daring, Pak? Dalam daring itu kan biasanya transfer of knowledge, ya. Jadi mentransfer ilmu pengetahuan saja. Jarang sekali dalam daring itu ada transfer of value atau transfer of tradition. Jarang ya. Jadi sulit kalau dalam daring itu mengoptimalkan tujuan kurikulum yang ada sifat nilai di sana, ada sifat tradisi di sana, ada values ya, ada nilai-nilai yang memang tidak bisa disampaikan oleh daring. Daring itu kebanyakan itu transfer of knowledge, mentransferkan ilmu saja. Jadi asalnya tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Jarang sekali dalam daring, sulit untuk mengobservasi anak, perkembangan anak, dan seterusnya. Jadi tujuan kurikulumnya tidak terlalu bisa diketahui secara mutlak.
Nelly Fauzia bertanya, Pak, dalam komponen kurikulum ini selalu mengedepankan sikap dan keterampilan. Tidak tentu ya, karena ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bagaimana dengan penyampaian materi pengetahuannya, Pak? Dalam komponen kurikulum ini selalu mengedepankan sikap dan keterampilan. Bagaimana dengan penyampaian materi pengetahuannya, Pak? Tidak ya. Dalam komponen kurikulum kan itu sebetulnya ada 3 hal domain pendidikan ya. Dalam baik itu dalam tujuannya, tujuan sikap bagaimana, tujuan pengetahuan bagaimana, tujuan keterampilan juga bagaimana. Nanti isinya bagaimana, isi yang 3 hal tadi. Maka dalam K13 contohnya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. 1 itu nilai spiritual, sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Jadi ada semuanya. Dari Munarrui, bagaimana cara mengimplementasikan seluruh komponen-komponen tersebut di kita? Sedangkan di kita sendiri, menurut de jure dan de facto kan kita katanya jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionistois, jauh tertinggal oleh Jepang yang budistois, yang memang jika kita lihat dampaknya, kita menjadi bangsa yang bermental apatis atau bahkan berwatak pesimis. Kalau dalam pandangan saya sebetulnya apa ya, sulit-sulit juga kalau kita membandingkan misalnya di Amerika yang kalau kapitalis kan dia pandangannya pandangan ekonomi, tapi kalau pandangan pendidikannya sebetulnya lebih kepada dia itu lebih kepada pengembangan mereka di Amerika itu mereka memiliki STEAM. Dia menggabungkan sains ya, sains, teknologi, E-nya itu M-nya matematik. Jadi STEM ya, mereka menggunakan STEM. Jadi dalam pandangan itu bukan kapitalis itu dalam pandangan ekonomi, konfusionistois dalam pandangan agama, Buddhis juga oleh pandangan agama. Sehingga sulit kalau kita membandingkan dengan beberapa sudut pandang ya. Di Indonesia dalam konteks pendidikan kita tetap masih menggunakan menurunkan dari falsafah Pancasila. Agama ada di sana, ilmu pengetahuan ada di sana. Lalu juga kita menghargai aspek-aspek keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Sehingga kurikulum kita memang agak berat dibanding dengan mereka. Walaupun misalkan di Cina itu satu kesatuan. Jadi partainya juga hanya satu, PKC ya, Partai Komunis Cina. Jadi pemerintahannya sangat otoriter dan seterusnya. Di kita tidak bisa karena kita sudah melangkah lebih jauh dalam era demokrasi walaupun tidak sedewasa Amerika ya demokrasinya. Rani Fitri Aulia, bagaimana syarat-syarat umum untuk melakukan evaluasi? Nanti kita akan bahas ya tentang evaluasi. Misalnya ada evaluasi CIP. CIP itu singkatan dari chip konteks, I-nya itu input, P-nya proses, P-nya lagi 2 P-nya chip gitu ya. P-nya itu produk. Jadi ketika sudah menggunakan chip CIPP itu ada syarat-syaratnya. Jadi banyak sekali model evaluasinya. Selanjutnya Inaya Septiani, bagaimana keterkaitan antar komponen kurikulum tersebut? Tadi sudah ya di atas. Depi, mengapa dari AIM itu landasannya hanya konsepsi filsafat, psikologi, dan sosial saja? Ya memang karena yang paling penting kan filsafat, dia ide, psikologi, dia subjek yang belajarnya kan manusia, maka mereka psikologi itu adalah study of human behavior, jadi perilaku manusia. Sosial, hubungan manusia. Jadi pendidikan itu dilandasi oleh idenya, lalu bagaimana kondisi psikologi anaknya, bagaimana hubungan antar manusianya. Selanjutnya ada Anis Melia Yasri. Ini boleh saja ya, nanti kembali lagi ke Devi, boleh saja nanti ada landasan-landasan lain. Mungkin ini turunan dari filsafat, psikologi, dan sosial. Anis Meliasari, bagaimana keterkaitan antara komponen tersebut? Sudah ya tadi. Apa unsur dalam strategi pembelajaran untuk melakukan suatu kurikulum? Unsur strategi pembelajaran. Banyak sekali ya unsurnya. Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran.
Selanjutnya Syahrul Maulana, apakah komponen-komponen kurikulum harus sesuai dengan jenjang yang ditempuh oleh siswa? Tentu saja ya. Komponen-komponennya itu harus sesuai dengan jenjangnya. Setelah jenjangnya harus sesuai dengan kelasnya atau tahunnya. Kalau di kita kan menggunakan istilah kelas. Kalau di luar negeri, kebanyakan yang negara yang pernah saya pernah saya kunjungi itu dia menggunakan years, Y1, Y2, tahun 1, tahun kedua, bukan menggunakan kelas. Kita menggunakan kelas sehingga ada ranking dan seterusnya. Komponennya harus sesuai dengan jenjang nggak? Betul harus. Lalu Pia Nurrohmah, menurut Bapak dalam kurikulum tipologi transmisi, apakah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum itu? Banyak sekali ya, bahkan mungkin mayoritas dalam konteks transmisi. Karena pendidikan kita itu masih dipengaruhi oleh pendidikan yang subjek akademik, bahwa pendidikan itu harus rote learning, bahwa pendidikan itu harus bahwa pendidikan itu mengisi ruang-ruang memori, mengisi pendidikan kita itu seperti mengisi gelas yang kosong dan seterusnya, itu transmisi ya. Terakhir mungkin ya karena waktunya, Ade Rahma bertanya, bagaimana dengan guru yang kurang pintar mengotak-ngotak teknologi yang gaptek ya? Sedangkan sekarang guru dituntut untuk bisa IT, korban. Kebanyakan dari kalangan guru yang sepuh-sepuh, Pak, biasanya itu bagaimana? Satu, teknologi itu bukan segala-galanya dalam pendidikan. Teknologi adalah media, teknologi adalah alat bantu. Jadi harus diletakkan teknologi itu sebagai sebuah alat. Jadi bukan segala-galanya. Toh dari sejak dulu pendidikan kita kan banyak merubah orang, banyak merubah zaman. Artinya tidak semuanya berbasis teknologi. Cuman teknologi itu kan sebuah alat yang memudahkan, mengefektifkan, mengefisienkan. Sehingga apa? Ketika sudah menguasai IT, tentu saja akan membuat lebih mudah. Nah, bagaimana guru kondisinya kalau tidak bisa IT? Mungkin guru yang tidak bisa IT, ya, awal akhir akan pensiun. Nanti akan diganti dengan guru-guru yang lebih mengerti tentang milenial. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan guru-guru yang sepuh, karena guru-guru yang sepuh itu sudah memiliki pengalaman, jam terbang, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi guru yang sepuh itu lebih diminati atau memberikan pendidikan yang lebih dalam ketimbang anak-anak muda yang bisa menggunakan teknologi. Itu tergantung dari sudut pandang. Cuman awal akhir seperti sekarang dengan ada COVID-19 kan semua orang belajar tentang bagaimana belajar LVH gitu ya, learning from home atau working from home. Jadi from home. Jadi artinya apa? Artinya semuanya bisa belajar, semuanya bisa diajar. Ini masih ada, nanti akan saya lihat beberapa pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan Anda ini bisa dijawab dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.